Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Alu Ali hafizahullahu taala. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang kalimah, ya. Pembahasan tentang kalimah. Maka diterangkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-kalimatu ta'rifuha, kalimah definisinya, ya, beliau mengatakan tentang definisi atau pengertian dari kalimah. Al-kalimatu qaulun mufradun. Ya, kalimah itu adalah qaulun mufradun. Ya, ini definisi yang sangat simpel, mudah diingat, ya. Kalau kita ditanya apa yang dimaksud kalimah, maka jawabannya qaulun mufradun. Sehingga kita harus tahu apa yang dimaksud dengan qaul, kemudian apa yang dimaksud dengan mufrad. Ya, kalau terjemahan umumnya qaulun mufradun itu adalah perkataan yang berdiri sendiri. Ya, ucapan yang sendirian. Ya, nanti kita akan lihat, ya, lebih detailnya apa yang dimaksud dengan qaulun dan apa yang dimaksud dengan mufradun sehingga punya gambaran lengkap tentang definisi kalimah ini. Maka diterangkan wal muradu bil qauli, yang dimaksud dengan al qaul al-lafdhu dalu ala ma'nan, lafad yang menunjukkan terhadap suatu makna. Simpelnya, qaul itu lafad yang memiliki makna. Apa contohnya? Karojulin wa farosin. Ya, contoh rojul. Rojulun itu kan seorang laki-laki. Farosun ya seekor kuda, ya, bukan seorang. Seekor kuda, ya. Sehingga karojulin wa farosin, baik rojulun maupun farosun itu masuk kepada pengertian lafad. Ini contoh lafad yang berupa satu kata, gitu, ya. Ternyata lafadz itu juga mencakup dua kata. Misal, wanahu, contoh, kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, artinya kitab miliknya Muhammad. Ini juga disebut lafadz. Dan lafadz juga mencakup lebih dari dua kata. Bahkan berupa sebuah jumlah juga bisa disebut sebagai lafadz. Contoh, wa hadzal kitabu mufidun. Kitab ini bermanfaat, gitu, ya. Hadzal kitabu mufidun ini juga disebut lafaz. Ya, sehingga lafaz itu kriterianya ini. Ya, lafaz kriterianya, ya, nanti akan diterangkan apa itu lafaz. Qaul kriterianya lafaz yang punya makna, gitu, ya. Qaul itu lafaz yang memiliki makna, karena lafaz itu nanti terbagi jadi dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Maka yang ikut kepada pengertian qaul, ya, hanyalah lafaz yang memiliki makna. Adapun yang nggak punya makna nggak masuk kepada al-qaul. Ya, sehingga qaul ini adalah lafaz yang memiliki makna. Ada yang berupa satu kata, dua kata, bahkan berupa jumlah, itu disebut lafaz. Ya. Wanahu, dan contoh, qoro'a, ya, berupa kata kerja, ini juga disebut lafaz. Telah membaca. Wa
Yaqra'u ya, yaqra'u sedang atau akan membaca. Wa dan iqra' bacalah. Ini juga disebut lafad. Ya. Jadi qaul itu adalah lafad yang memiliki makna. Itu pengertian qaul. Kemudian wal muradu bil lafzi dan yang dimaksud dengan lafad itu sendiri adalah as-sautul mustamilu adalah suara yang mengandung ala ba'dil hurufi terhadap sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi disebut lafad kalau ada suara, suaranya itu bisa ditulis pakai huruf hijaiyah. Itu disebut lafad. Sawaun dalla ala maknan sama saja ya, apakah menunjukkan kepada suatu makna au lam yadulla atau tidak menunjukkan kepada suatu makna. Yang jelas kalau bisa ditulis pakai huruf hijaiyah maka namanya lafad. Baik punya makna ataupun tidak punya makna. Fakalimatu rojulin ya maka kalimah atau kata rojulin dalat ala maknan. Rojul ini menunjukkan kepada suatu makna ya karena ada maknanya rojul yaitu orang laki-laki kan ada maknanya. Ya fahiya qaulun maka dia itu adalah qaul. Kenapa? Karena punya makna. Ya jadi kalau diurut rojul itu adalah lafad dari sisi bisa ditulis pakai huruf hijaiyah dan disebut qaul dari sisi memiliki makna. Ya. Walafdun ya qaulun walafdun qaul sekaligus lafad. Jadi rojul dia disebut karena dia adalah lafad yang punya makna disebut lafad karena bisa ditulis pakai huruf hijaiyah. Sehingga bukan dua hal yang bertentangan. Lu katanya rojulun qaul. Kok disebut lafad ya? Qaul dan lafad bukan dua hal yang bertentangan ya. Kenapa? Karena qaul itu justru diambil dari lafad yang punya makna. Itu. Dan disebut lafad dari sisi bisa ditulis pakai huruf hijaiyah. Beda dengan amma, jaru, ya jarulun misal ya. Adapun jarul, fahiyal lafzun faqat. Dia itu hanya lafad saja. Nggak bisa disebut qaul. Disebut lafad kenapa? Karena bisa ditulis pakai huruf hijaiyah. Kenapa tidak disebut qaul? Karena nggak ada makna. Li'annaha lam tadulla ala maknan. Ya, dia disebut lafaz saja karena tidak menunjukkan terhadap suatu makna. Beda dengan rojul, lafaz iya, qaul iya. Kalau jarul, lafaz iya, qaul tidak. Gitu. Lafaz dari sisi apa tadi? Bisa ditulis huruf hijaiyah. Tidak disebut qaul, ini alasannya karena tidak menunjukkan satu makna. Wabihadza yatabayyanu lana ya dengan hal ini menjadi jelas ya menjadi jelas bagi kita anna kulla qaulin lafzun ya ini kesimpulan ini bahwa semua qaul pasti lafad itu semua qaul pasti lafad wala yan'akisu dan tidak sebaliknya ya jadi tidak semua lafad pasti qaul alasannya apa lafad itu ada dua ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Ya, sedangkan qaul harus lafat yang punya makna. Setiap qaul pasti lafat, tapi tidak setiap lafat pasti qaul karena lafat ada yang tidak punya makna sehingga tidak memenuhi syarat disebut sebagai apa? Qaul itu. Itulah tentang gambaran qaul ya. Jadi intinya qaul itu apa? Tadi lafat yang punya makna, lafat yang menunjukkan terhadap satu makna. Adapun kalimah itu bukan sembarang kaul, tapi kaul yang mufrad. Ya, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan mufrad. Al-muradu bil mufradi yang dimaksud dengan mufrad ma laisa murakkaban. Ya, yaitu ya, mufrad itu adalah sesuatu yang bukan berupa susunan. Itu ya. Kalau susunan nggak masuk pada kriteria mufrad. Fakalimatu Muhammadin mufradun. Ya, contoh kalimah Muhammad itu mufrad. Ya, kenapa? Karena dia belum disusun, masih sendirian itu.
Ya, jadi mufrad itu maksudnya bukan isim mufrad ya, tapi kalimah yang masih sendirian, belum disusun. Ya. Wa kitabu Muhammadin murakabun. Sedangkan kitabu Muhammadin, kitab miliknya Muhammad, itu murakab tersusun. Ya, tersusun dari dua kitabu dan Muhammadin. Maka ini nggak masuk kriteria mufrad. Karena mufrad kriterianya yang bukan susunan. Sedangkan kitabu Muhammadin adalah susunan atau murakkab. Walaisa mufradan dan dia bukan mufrad. Ya. Kenapa bukan mufrad? Li'annahu takawwana. Karena dia, yaitu kitabu Muhammadin, itu tersusun min kalimataini dari dua kalimah atau dua kata. Rukibata keduanya itu disusun tarkiban idhofiyan. Disusun menjadi susunan jenis idhofi yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Ya, salah satu nama tarkib adalah tarkib idhofi. Susunan yang berupa mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ini. Kitabu Muhammadin Rasulullahi Baitullahi. Itu namanya tarkib idhofi. Dan juga kita Muhammadin maksudnya tarkib idhofi. Fa'asbahata lalu keduanya jadi kal kalimatil wahidati seperti satu kata. Ya, sehingga dari ini sudah bergambaran utuh ya bahwasanya yang namanya kalimah adalah ya, qaulun mufrad. Qaul itu adalah kalimat yang mana mufradun artinya yang sendiri sehingga al kalimah itu dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan terjemahan kata ya kata yang namanya kata kan ya kata masih sendirian ya kalau sudah disusun namanya bukan kata ya kalau sudah disusun namanya susunan kata namanya jumlah atau kalimat dalam balik lagi simpelnya al kalimat itu qaulun mufrad itu qaul yang sendiri atau kata sini diberikan latihan yang lebih ada tamrinatun latihan-latihan as-su'alul awwalu pertanyaan yang pertama wa ta'riful kalimati wa mal muradu bil qawli apa definisi dari kalimat dan apa yang dimaksud dengan qaul ya silakan dijawab cara jawabnya yang tadi disebutkan itu hafalkan dulu ya setelah hafal baru dijawab ya ini menjawab ini dengan hafalan karena kan tadi sudah disebutkan tarif kalimat sudah maksud dari kaul juga sudah silakan dihafalkan dan dijawab tanya dengan bahasa Arab ya mata'ariful kalimati wa qad muradu bil qawli kemudian as-su'alus tsani pertanyaan yang kedua hati amsilatan min ilmi kalimah yakti ya datangkanlah contoh-contoh dari sisimu dari poin-poin berikut ini intinya eh, masing-masing ini sebutkan apa contohnya ya. Ngarang sendiri bukan yang sudah dicontohkan tadi. Ya, alif kalimatun mufradatun contohnya apa ba qaulun contohnya apa jim lafzun mufidun contohnya apa dal murakkabun contohnya ya, dengan ngarang sendiri dari contoh yang sudah disebutkan kemudian yang soal salisu ini lebih gampang lagi pertanyaan ketiga do alamatan sahihatan amamal ibaratis sahihati yang tempatkan atau letakkan tanda tanda benar atau centang ini yang di depan ungkapan yang benar wa alamatan khati'atan amamal ibarati ghairi sahihati ila yali ya dan tempatkan tanda apa namanya silang ya tanda salah itu silang pakai isyarat tanda silang di depan ungkapan yang tidak pada dimayali pada ungkapan berikut ini yang pertama hadar rojulu karimun
Kemudian dinyatakan ada qaulun, benar apa salah ya, sini kasih. Kalau benar ya centang, kalau salah ya silang gitu. Maksudnya. Awal-awalu asani istaqim hadhihi kalimatun mufradatun. Ini satu kata benar apa salah. Asalis qalamun hadza qaulun wa lafzun, disebut qaul sekaligus lafaz benar apa salah. Arabi tahiyatul islami hadza murakkabun, disebut sebagai murakkab yang benar apa salah. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian bagi yang sudah mengerjakan ya bisa dikirimkan ke nomor Ana, tapi nomor Ana yang ini yang yang satunya ya, bukan yang biasanya ya. Nomor Ana yang satunya silakan dicatat ya bagi yang ingin berpartisipasi mengerjakan latihan. Ya, nomornya 0823 2805 4014 itu. Nanti setelah ngerjakan kirimkan jawabannya ke nomor tadi ya. Anda ulangi ya. 0823 2805 4014. Sekali lagi 0823 2805 4014 ya. Kirimkan ke nomor tersebut untuk mendapatkan nilai dan koreksian. Demikian ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kekurangan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.